Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riansyah. Saya dari semester 5 dengan NIM 40122 11117. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip apa saja yang terdapat di dalam hukum diplomatik. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama. Di dalam hukum diplomatik terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam mengatur hubungan antar negara melalui perwakilan diplomatik. Prinsip-prinsip ini diakui secara luas dalam hukum internasional dan bertujuan untuk memastikan hubungan yang damai, tertib, dan saling menghormati antar negara. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam hukum diplomatik. 1. Prinsip kedaulatan negara atau state sovereignty. Prinsip ini menekankan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah dan urusannya sendiri. Negara penerima harus menghormati kedaulatan negara pengirim, begitupun sebaliknya. Kedaulatan ini mencakup hak negara untuk mengatur dan mengendalikan hubungan diplomatik sesuai kebijakan luar negeri masing-masing tanpa intervensi dari negara lain. 2. Prinsip kesetaraan negara atau equality of states. Menurut hukum internasional, semua negara dianggap setara, baik besar maupun kecil, kuat maupun lemah. Dalam hukum diplomatik, kesetaraan ini berarti setiap negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berinteraksi melalui jalur diplomatik, tanpa adanya dominasi satu negara atas negara lain. Selanjutnya, 3. Prinsip kekebalan dan keistimewaan diplomatik atau diplomatic immunity and privilege. Diplomat dan perwakilan diplomatik diberikan kekebalan hukum dari yurisdiksi negara yang penerima dalam menjalankan tugas resminya. Ini berarti diplomat tidak dapat dituntut secara hukum oleh negara penerima dan memiliki perlindungan khusus, seperti kebebasan dari penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Gedung-gedung perwakilan diplomatik seperti kedutaan juga memiliki kekebalan dari yurisdiksi negara penerima. Selanjutnya, 4. Prinsip non-intervensi atau non-intervention. Negara pengirim atau diplomat tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara penerima. Tugas diplomatik semata-mata bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan hubungan bilateral serta melindungi kepentingan warga negaranya tanpa mempengaruhi kebijakan domestik negara penerima. Selanjutnya, nomor 5. Prinsip representasi atau representation principle. Diplomat bertindak sebagai wakil resmi dari negara pengirim di negara penerima. Mereka berfungsi sebagai perantara komunikasi antara pemerintah kedua negara, serta bertanggung jawab dalam mempromosikan kepentingan politik, ekonomi, dan budaya negara pengirim di negara penerima. Prinsip perlindungan diplomat atau diplomatic protection. Negara pengirim memiliki hak dan kewajiban
untuk memberikan perlindungan kepada warganya yang berada di luar negeri melalui kedutaan besar atau konsulat. Jika seorang warga negara menghadapi masalah hukum atau ancaman di negara penerima, perwakilan diplomatik bertindak untuk melindungi kepentingannya. Selanjutnya, 7. Prinsip penyelesaian sengketa secara damai atau peaceful settlement of disputes. Prinsip ini menekankan bahwa negara-negara harus menyelesaikan konflik atau perselisihan internasional melalui cara-cara damai, seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Diplomasi adalah alat utama dalam penyelesaian sengketa untuk menghindari konfrontasi militer atau penggunaan kekerasan. Dalam hukum diplomatik terdapat beberapa prinsip penting yang mengatur hubungan antar negara, khususnya mengenai perlindungan hak dan kewajiban para diplomat serta misi diplomatik di negara penerima. Prinsip tersebut adalah seperti prinsip kedaulatan negara yang mengacu pada pengakuan bahwa setiap negara memiliki hak yang sama dan tidak dapat diganggu-gugat kedaulatannya oleh negara lain. Ini berarti negara penerima wajib menghormati kedaulatan negara pengirim yang diwakili oleh para diplomatnya. Prinsip yang kedua, prinsip kekebalan diplomatik yang memberikan perlindungan hukum bagi diplomatik dari yurisdiksi negara penerima, baik secara pribadi maupun dalam hal aset dan bangunan misi diplomatik, seperti kedutaan pusat. Selanjutnya, selain itu, prinsip resiprositas menjadi landasan penting dalam hubungan diplomatik, di mana hak dan kewajiban yang diberikan kepada diplomat suatu negara harus dijamin pula bagi diplomat negara lain yang bertujuan di wilayah negara tersebut. Dengan kata lain, tindakan suatu negara terhadap diplomat asing harus mencerminkan perlakuan yang akan diberikan kepada diplomat mereka sendiri di luar negeri. Terakhir, hukum diplomatik juga melandaskan diri pada prinsip perlindungan hukum internasional, di mana negara pengirim bertanggung jawab atas perilaku diplomatnya di luar negeri. Dan negara penerima wajib memastikan keamanan serta kenyamanan diplomat selama menjalankan tugasnya di wilayah tersebut. Prinsip-prinsip ini saling terkait dan membentuk landasan utama bagi stabilitas serta kelancaran hubungan diplomatik di dunia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.